Pemanfaatan iptek telah memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pemberdayaan masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak semua penerapan iptek dapat dimanfaatkan secara optimal di masyarakat. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi kondisi tersebut agar proses pemberdayaan dengan pemanfaatan iptek tetap dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, khususnya pada kondisi-kondisi yang tidak mendukung. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berdaya untuk kita semua. Syukur, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta bermanfaat, sehingga kita semua dapat kembali bertemu dalam mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, kita sudah bersama-sama mempelajari peranan iptek dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam materi yang singkat tersebut ternyata dapat memunculkan banyak pertanyaan. Hal ini membuktikan bahwa rekan-rekan sekalian memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan mendalami tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya pada bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat. Seluruh pertanyaan yang teman-teman sematkan pada kolom komentar ternyata memiliki muatan yang sangat baik dan dapat memicu ilmu pengetahuan baru bagi kita semua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk fokus menjawab seluruh pertanyaan yang ada pada kolom komentar. Semoga jawaban yang diberikan dapat memberikan gambaran ataupun pandangan terkait dengan persoalan iptek pada proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan kita. Namun teman-teman, yang perlu digarisbawahi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya satukan jawabannya karena pertanyaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Hal ini kita lakukan agar kita lebih mudah dalam memahami dan lebih mudah menyerap ilmu dari setiap permasalahan yang ada pada pertanyaan tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk pada distribusi pertanyaan pertama. Jadi teman-teman, pertanyaan pertama yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya satukan. Jadi semoga jawaban ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi pertanyaan ini kurang lebih bersangkutan dengan bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi begini teman-teman, yang perlu kita pahami bersama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung pemanfaatannya. Beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pemanfaatan iptek, yaitu bagaimana kondisi wilayah tertentu, atau lebih berkenaan dengan kondisi geografis. Jadi hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya fasilitas dasar dalam penerapan iptek. Seperti contohnya adalah tersedianya jaringan internet dan perangkat seluler. Ini adalah fasilitas dasar yang harus terpenuhi dalam penerapan iptek agar dapat diterapkan dengan efisien dan optimal. Kemudian yang menjadi faktor pendukung lainnya yaitu faktor budaya. Faktor ini juga akan mempengaruhi tingkat kesiapan dalam penerapan iptek. Budaya yang berkembang di masyarakat tidak sejalan dengan iptek akan mempengaruhi penerapan iptek dalam proses pemberdayaan masyarakat. Contoh budaya yang sering kali berbenturan dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat adalah kuatnya mitos atau kepercayaan terhadap hal-hal lain di luar kajian ilmiah. Selain dua faktor sebelumnya, ada faktor yang tak kalah penting yang dapat mempengaruhi tingkat penerapan iptek dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu adaptasi masyarakat terhadap iptek. Masyarakat yang dapat beradaptasi dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih mudah menerapkan pemahaman tentang pemanfaatan iptek.
Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi pemanfaatan iptek yang belum begitu merata, sedangkan pemanfaatannya sangatlah diperlukan dalam segala aktivitas, baik itu pencatatan dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masyarakat. Jadi begini, ada hal yang perlu kita garis bawahi bersama. Hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya adalah memberikan kemudahan akses di setiap fasilitas kesehatan serta memperluas jaringan informasi. Namun, kita juga tidak bisa menyamakan perkembangan iptek di wilayah-wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat relatif. Jika fasilitas di suatu daerah dapat mendukung akses iptek, maka pemanfaatannya akan bisa dioptimalkan. Namun, jika di suatu wilayah tidak memiliki fasilitas yang baik dalam mendukung pemanfaatan iptek, bukan berarti pemberdayaan tidak akan berjalan optimal. Jadi, kita perlu memahami di sini peran fasilitator pemberdayaan adalah bagaimana bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan penguatan edukasi dan pemanfaatan kemampuan masyarakat itu sendiri. Disinilah kreativitas seorang fasilitator akan digunakan dengan baik, di mana seorang fasilitator harus bisa merancang dan menyiapkan wadah bagi masyarakat untuk bisa lebih dekat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekalipun masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan iptek, setidaknya masyarakat telah mengetahui perkembangan iptek itu sendiri. Sehingga pada waktunya nanti, jika di suatu wilayah yang tidak memiliki fasilitas yang mendukung untuk menerapkan iptek, dan pada akhirnya nanti wilayah tersebut sudah memiliki akses pemanfaatan iptek, masyarakat sudah dapat beradaptasi dengan cepat. Sehingga pemanfaatan iptek bisa lebih cepat dan lebih optimal tentunya. Kemudian, bagaimana pemanfaatan iptek agar dapat digunakan lebih aman dan dipercaya. Jadi teman-teman, kita perlu pahami perkembangan iptek tidak hanya membawa pengaruh yang baik atau positif bagi masyarakat. Hal ini juga dapat membawa dampak yang negatif bagi masyarakat. Kita sudah sering saksikan bersama di pemberitaan. Penyalahgunaan teknologi membawa dampak buruk bagi masyarakat dan dapat merugikan. Kondisi ini kita bisa lihat bersama bahwa banyak orang yang telah menyalahgunakan teknologi untuk melakukan penipuan, untuk menciptakan kegaduhan, atau untuk menciptakan permusuhan dan lain sebagainya. Jika situasi ini tidak segera ditangani dengan baik, sudah bisa dipastikan akan banyak korban dan yang mendapatkan kerugian adalah masyarakat yang kurang paham dengan teknologi. Peran fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mengakses situs-situs yang tidak terpercaya dan dapat berpotensi merugikan masyarakat. Fasilitator perlu menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri situs atau website yang dapat merugikan, atau menjelaskan tentang ciri-ciri situs atau website yang memiliki reputasi baik dan memiliki informasi yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, fasilitator juga harus memberikan edukasi terkait teknologi apa saja yang dapat secara aman diakses atau digunakan oleh masyarakat. Misalnya, aplikasi yang terdapat pada mobile phone yang bisa dengan aman digunakan seperti Halodoc, kemudian Satu Sehat, kemudian Halo Anak, Halo Dokter. Jadi itu semua adalah aplikasi-aplikasi kesehatan yang bisa digunakan dengan aman. Dengan mengenalkan teknologi tersebut kepada masyarakat, tentu akan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita sudah cukup banyak membahas tentang pemanfaatan iptek pada kondisi-kondisi tertentu. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana pemanfaatan iptek yang lebih aman dan dapat dipercaya. Dari penjelasan di atas,
Mungkin tidak semua dapat menjawab secara utuh. Namun, setidaknya dari penjelasan di atas dapat sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana fungsi seorang fasilitator memiliki kepekaan dan kreativitas dalam menyikapi situasi-situasi yang tidak mendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya pada pemanfaatan iptek dalam mendukung proses pemberdayaan yang lebih optimal. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah tadi penjelasan terkait pertanyaan yang telah disematkan pada kolom komentar. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kita bersama dan kita dapat menjadi seorang fasilitator yang dapat beradaptasi dengan situasi yang kurang mendukung dalam pemanfaatan iptek guna mendukung pemberdayaan masyarakat. Baiklah, atas segala kekurangan, saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman telah menunjukkan motivasi yang kuat dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam berdaya untuk kita semua.